Selanjutnya saya akan review materi tentang biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul adanya rangsangan penginderan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal di dalam otak dalam bentuk potensi daya listrik. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kelistrikan memegang peranan penting dalam bidang kedokteran. Ada dua aspek dalam bidang kedokteran, yaitu listrik dan magnet yang timbul dalam tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Yang selanjutnya tentang sistem saraf pada tubuh manusia. Sistem saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon memelihara fungsi tubuh. Sistem saraf yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang masuk dalam sistem saraf pusat manusia meliputi yang pertama sel saraf. Neuron merupakan sel-sel yang sangat kompleks. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan kelanjutan dari medula oblongata. Bagian ini terus berlanjut ke belakang sampai tulang belakang, yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan spinal cord. Sistem saraf otonom. Tidak semua kerja sistem saraf terjadi secara sadar, seperti saraf-saraf yang mengontrol detak jantung, pupil mata, otot polos, dan lain sebagainya. Sistem saraf somatik. Sistem ini terdiri dari serabut saraf perifer. Fungsi saraf ini mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer seperti kulit dan nantinya dibawa kepada sistem saraf pusat. Yang selanjutnya yaitu komponen koordinasi saraf. Sistem saraf bekerja dengan cepat untuk menanggapi adanya perubahan lingkungan yang merangsangnya. Pengaturan sistem saraf dilakukan oleh benang-benang saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Kedua yaitu sistem hormon. Sistem hormon pada manusia merupakan sistem lain selain sistem saraf yang terdapat sistem kelenjar di dalamnya yang ada dalam anggota tubuh, kemudian keberadaannya bisa menentukan keseimbangan maupun regulasi. Definisi dari hormon ini sendiri yaitu suatu zat kimia yang tentunya dihasilkan oleh bagian anggota tubuh dan jika pada kondisi dengan konsentrasi yang rendah akan berdampak timbulnya suatu efek psikologis terhadap organ yang dituju atau organ sasaran. Yang ketiga yaitu sistem indera penginderaan. Tubuh manusia mempunyai indera yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Manusia mempunyai dari 5 macam indera pancaindera, yaitu indera penglihatan mata, penciuman hidung, pendengaran telinga, pengecapan lidah, serta peraba kulit. Kelima alat tersebut bekerja dengan baik jika saraf-sarafnya berfungsi membawa rangsangan bekerja dengan baik. Otak sebagai pengolah informasi bekerja dengan baik, serta alat indera yang sehat tanpa ada kerusakan atau kelainan. Selanjutnya, mekanisme kelistrikan pada sistem saraf, sinapsis dan neuromyal. Hubungan antara dua buah saraf disebut sinapsis. Berakhirnya saraf pada sel otot atau hubungannya saraf otot disebut neuromyan junction. Sinapsis adalah hubungan antara dua buah saraf
neuronal berakhiran saraf pada sel otot. Sinapsis dan neuromial ini memiliki kemampuan meneruskan gelombang depolarasi dengan cara lompat dari suatu sel ke sel yang lain. Selanjutnya, pentingnya konsentrasi ion pada tubuh manusia. Ion sangat penting dalam tubuh manusia sebagai penunjang dalam metabolisme tubuh, akan tetapi tidak semua ion yang berada dalam metabolisme tubuh. Ion dalam tubuh dibagi dua golongan. Yang pertama, muon physical ion, yaitu ion yang terdapat dalam tubuh dalam jumlah banyak. Yang kedua, trans ion, yaitu ion yang terdapat dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit. Fungsi ion dalam tubuh yaitu natrium merupakan ion positif yang paling banyak jumlahnya dalam cairan ekstraseluler yang berfungsi untuk membantu mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Kalium berperan penting dalam pertumbuhan sel. Kalium juga membantu proses pertumbuhan energi dalam tubuh. Selanjutnya, mengurangi peristiwa kerusakan pada otot. Bisa dilihat pada peta pikiran saya ini. Otot jantung potensial aksi ditimbulkan oleh saluran cepat Na+, saluran lambat kalsium natrium, dan saluran K+. Bila potensial membran otot jantung meningkat dari titik normalnya yang sangat negatif menjadi positif secara cepat, dikatakan terjadi spike pertama. Bisa dilihat di peta pikiran saya yang selanjutnya, yaitu perbedaan sistem kerja EEG, EKG, dan EMG dalam memeriksa kesehatan. EEG yaitu memeriksa alat yang mempelajari gambar dari rekaman aktivitas listrik di otak. Pemeriksaan EMG yaitu pemeriksaan yang berguna untuk menegakkan diagnosis penyakit susunan saraf tepi dengan cara merekam gelombang potensial melalui rangsangan elektrik voltase sangat rendah. EKG itu pemeriksaan sederhana untuk mengukur irama dan aktivitas listrik jantung. Karena itu, prosedur ini juga sering disebut dengan rekam jantung. Yang selanjutnya, konsep magnetoreseptor dan elektroreseptor pada tubuh manusia. Medan elektron yang demikian itu dihasilkan oleh aktivitas otot yang berfungsi untuk mendeteksi adanya musuh maupun makanan. Alat penerima rangsangan berupa medan elektrik disebut elektroseptor. Elektroseptor yang banyak dipelajari ialah reseptor yang terdapat pada sisi dan ampula. Dimiliki ikan hiu dan ikan pari. Elektroseptor pada ikan hiu kecil dapat mendeteksi medan elektrik yang lemah. Reseptor elektor mendeteksi berbagai bentuk energi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan listrik. Sejumlah hewan terutama ikan hiu, ikan pari, dan ikan berkumis sejenis lele mempunyai kemampuan mendeteksi medan elektrik kecil dihasilkan oleh hewan lain. Selanjutnya, kelistrikan pada belut. Belut listrik atau sidat listrik adalah sejenis ikan air tawar yang bisa ditemui di sungai Amazon dan sungai Orinoco serta daerah-daerah sekitarnya. Belut listrik menggunakan energi mereka sebagai alat pengontrol yang efektif atas merangsangnya. Berfungsi sebagai baterai biologis. Saat berburu mangsa, belut listrik secara teratur akan melepas dua gelombang kejut bertanggapan tinggi dengan jeda waktu sekitar 2 mili per detik. Ikan ini mempunyai pencerahan listrik di dalam suatu alat khusus pada bagian ekornya. Listrik ini dipancarkan melalui ribuan pori-pori di punggung belut listrik dalam bentuk sinyal dan menciptakan medan listrik di sekitarnya. Untuk navigasi, belut listrik hanya membutuhkan tenaga listrik yang kecil. Akan tetapi ketika berhadapan dengan musuh atau merangsang, belut listrik ini akan memberi tanggapan semaksimal mungkin dalam sesaat hanya untuk melumpuhkan mangsanya. Pada tubuh hewan ini terdapat penginderaan listrik yang dapat membantu medan tersebut seperti hal radar,
Radar. Cara kerja piringan listrik ini mempunyai prinsip kerja yang sama dengan baterai. Ketika ikan beristirahat, otot-otot yang tidak berhubungan belum aktif. Selanjutnya akibat shock listrik atau disambar petir pada tubuh makhluk hidup. Ketika tersambar petir, tubuh kita hanya dilalui tegangan listrik selama 3 milidetik saja. Namun banyak hal yang bisa terjadi. Ketika petir selesai menyambar, petir tersebut akan meninggalkan tubuh kita dengan luka dalam dan tentu luka bakar. Tepatnya luka bakar bertipe yang merupakan luka bakar terparah yang juga merusak jaringan bahan kulit. Selain itu, rambut dan pakaian bisa jadi akan terbakar atau gosong. Bahkan pakaian yang kita kenakan bisa jadi akan tak berbentuk akibat pemanasan udara yang di sekitar yang tersambar petir yang mencapai 50 derajat. Pembuluh darah yang terbakar karenanya hentakan listrik dari petir dan panas biasanya akan menyebabkan kondisi bernama Lichtenberg figur di kulit, di mana kulit menjadi luka yang berpola menyerupai ranting pohon. Selanjutnya, mengurangi konsep magnet dan kemagnetan pada tubuh makhluk hidup. Pertama, mekanisme impuls saraf, hal yang luar biasa terkait dengan fenomena listrik dalam kehidupan makhluk hidup ditemui pada sistem saraf. Sel khusus yang disebut neuron membentuk jaringan yang kompleks dalam tubuh yang menerima, memproses, dan menghantar informasi dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Yang kedua, potensial membran listrik neuron dalam keadaan istirahat, berarti neuron sedang tidak mengantarkan impuls saraf. Yang ketiga, potensial aksi aspek penting dari neuron bukan potensial dia yang ia miliki, tetapi kemampuan bereaksi menghadapi stimulasi atau rangsangan dengan menghantarkan sinyal listrik sepanjang badannya. Sifat magnet unsur material atom terletak pada searah spin rotasi elektron memuat negatif di kulit atom atau proton muatan positif di inti atom. Sifat material magnet dasar terletak pada sifat untuk magnetik untuk dari unsur-unsur pembentukan tubuh manusia. Selanjutnya menjelaskan pengaruh kemagnetan pada migrasi beberapa hewan. Bisa dilihat di peta pikiran saya sendiri.